Jam 2 dini hari, ketika kampung masih lelap dalam tidur, Naya, gadis 20 tahun yang dikenal ramah dan rajin membantu ibunya, tiba-tiba terbangun karena suara langkah berat di depan pintu. Suaranya aneh, seperti campuran binatang dan manusia. Setiap malam, gangguan itu terus datang. Ayam-ayam mati, uang hilang, dan bayangan hitam berkeliaran di luar jendela. Tapi kenapa hanya rumah mereka yang selalu jadi sasaran? Hingga suatu malam, Bu Rini melihat sendiri. Seekor babi hitam besar bermata merah menatapnya di tengah gelap. Desa mulai geger. Tapi saat warga menuding satu sama lain, Bu Rini dan Naya menyimpan rahasia masa lalu yang tak pernah terungkap. Dan itu ada kaitannya dengan tetangga baru mereka yang terlalu tenang untuk orang yang tinggal di kampung penuh keresahan. Assalamualaikum warga YouTube. Apa kabar kalian semua di seluruh penjuru Indonesia? Dari Aceh sampai Papua. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya. Karena di channel ini, setiap kisah bukan sekadar hiburan, tapi bisa jadi pengingat akan dunia yang tak kasat mata. Yuk, simak kisah nyata dari kampung yang diganggu pesugihan dan misteri jam 2 dini hari. Malam itu dingin sekali. Angin bertiup pelan melewati celah jendela, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang bersahut-sahutan di kejauhan. Di sebuah rumah sederhana di ujung kampung, seorang ibu tengah menyiapkan air hangat untuk anak gadisnya yang baru pulang dari membantu di warung kecil milik tetangga. Namanya Bu Rini. Seorang janda yang sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, membesarkan anak semata wayangnya seorang diri. Anaknya, Naya, kini sudah berusia 20 tahun. Wajahnya manis, tutur katanya lembut, dan matanya menyimpan luka yang tak semua orang bisa lihat. Ia baru saja berhenti kuliah karena tak sanggup lagi membayar biaya semesteran. Tapi meskipun hidup mereka berat, Naya tak pernah mengeluh. Ia tetap tersenyum, membantu ibunya, dan menerima takdirnya dengan tabah. Setiap pagi, Naya akan menyapu halaman, lalu membantu ibunya menanak nasi dan mengemas lauk untuk dijual. Siang harinya, ia kadang membantu warga yang membutuhkan jasa mengetik atau menyusun surat di balai desa. Hidup mereka memang sederhana, tapi mereka bahagia. Setidaknya dulu. Semua berubah sejak rumah kosong di ujung gang itu kembali ditempati. Sebuah rumah tua yang dulu dibiarkan terbengkalai, kini mendadak tampak bersih dan terurus. Warga sempat heran, karena tak ada yang tahu siapa pemilik barunya. Hingga suatu sore, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah itu. Turunlah seorang pria parubaya, dengan tubuh kurus, wajah tirus, dan tatapan yang dingin. Ia hanya membawa satu koper besar dan sebuah tas ransel lusuh. Pria itu menyapa sekilas Pak RT, lalu masuk ke dalam rumah. Dan sejak hari itu, tak pernah lagi terlihat. Namanya Pak Gino. Setidaknya begitu ia memperkenalkan diri di malam pertemuan warga. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Dan saat ditanya soal pekerjaannya, ia hanya menjawab singkat, "Saya istirahat dari hiruk-pikuk kota." Sejak malam itu, tak satupun warga pernah melihatnya keluar rumah di siang hari. Pintu dan jendela rumahnya selalu tertutup rapat, bahkan di siang bolong. Lampu hanya menyala menjelang subuh. Dan saat orang-orang terlelap, barulah terdengar suara aneh dari arah rumah itu. Suara seperti kayu digeser, desahan pelan, dan sesekali suara geraman tak wajar. Awalnya, Bu Rini mengira itu hanya bayangan pikirannya. Mungkin suara binatang malam, atau tikus yang lari-lari di atap. Tapi yang membuatnya mulai resah adalah perubahan pada Naya. Setiap malam, tepat jam 2, Naya akan terbangun dengan napas terengah, keringat membasahi tubuhnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan ia selalu berkata hal yang sama. Ada yang jalan di depan rumah. Dia lihat ke jendela. Dia bisik-bisik, tapi bukan bahasa kita. Bu Rini mencoba menenangkan, menyebutkan ayat-ayat suci, dan menasihati anaknya agar jangan terlalu percaya pada hal-hal yang belum tentu nyata. Tapi malam berikutnya, Naya terbangun lagi. Kali ini ia menangis. Ia bilang mendengar suara langkah berat, seperti kuku binatang yang menghantam tanah. Dan anehnya, setiap kali Naya bercerita begitu, ayam di kandang belakang selalu ditemukan mati keesokan harinya. Tubuhnya utuh, tapi matanya membiru dan lidahnya menjulur seperti dicekik. 1-2 kejadian masih bisa dianggap kebetulan.
Tapi ketika tabungan Burini yang disimpan di bawah kasur raib tanpa jejak, dan pintu tak menunjukkan bekas congkelan apapun, hatinya mulai digerogoti rasa takut yang nyata. Ia mulai mengunci semua pintu lebih awal, membakar kemenyan dan menaruh garam di tiap sudut rumah, seperti yang diajarkan mendiang ibunya dulu. Tapi rasa itu tak juga pergi. Perasaan seperti diawasi. Perasaan seperti ada yang menunggu di luar sana, tepat jam 2 malam, menanti momen yang tepat untuk masuk. Dan yang paling aneh adalah saat Naya berkata pelan, nyaris seperti bisikan. "Ma, aku pernah lihat dia berdiri di halaman. Tapi dia bukan manusia." Jam 2 pagi. Waktu ketika kebanyakan orang masih terlelap dalam mimpi. Tapi bagi Naya, jam 2 bukan lagi waktu untuk istirahat, melainkan waktu paling menakutkan dalam hidupnya. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, suara itu datang lagi. Pelan. Berat. Seperti kuku binatang menyeret tanah kering di halaman. Naya memejamkan mata rapat-rapat, tubuhnya gemetar di balik selimut tipis. Tapi suara itu semakin dekat. Dan kali ini, ia tahu, makhluk itu berdiri tepat di depan jendela kamarnya. Ia membuka mata perlahan. Tirai tipis bergoyang terkena angin. Lampu luar rumah masih menyala redup. Tapi yang membuat jantung Naya hampir berhenti adalah bayangan besar berwarna hitam. Berdiri tegak, dengan dua mata merah menyala menatap lurus ke arahnya dari balik jendela. "Ma," bisik Naya dengan suara nyaris tak terdengar. Dia datang lagi. Burini yang tidur di kamar sebelah mendengar suara putrinya. Ia langsung bangun, bergegas ke kamar Naya. Tapi saat ia menyalakan lampu dan membuka jendela, tak ada siapa-siapa. Hanya halaman kosong dan malam yang pekat. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah bekas tapak yang tertinggal di tanah. Bukan tapak kaki manusia, tapi tapak binatang besar, seperti babi, dengan 5 jari yang mencengkeram. Esok harinya, suasana desa mulai berubah. Warga geger setelah 3 rumah melaporkan kehilangan uang secara misterius. Pagi itu, Pak Rudi, pemilik warung kelontong, marah-marah di depan rumahnya. Uang hasil dagangan semalam lenyap, padahal disimpan di dalam lemari terkunci. "Ada yang main pesugihan nih," teriaknya, sambil menunjuk-nunjuk ke arah ujung gang. Semua orang tahu rumah yang ia maksud, rumah Pak Gino. Desas-desus mulai menyebar. Kata orang, pesugihan babi ngepet sedang mengintai kampung mereka. Dan kebetulan yang terlalu sering membuat kecurigaan makin kuat. Setiap kali uang warga hilang, Naya selalu terbangun jam 2, melihat sosok misterius, dan ayam-ayam Burini mati dengan cara yang sama. Tapi siapa yang akan percaya cerita gadis 20 tahun yang katanya melihat babi besar bermata merah? Bahkan Burini pun sempat ragu pada anaknya. Ia sempat menyuruh Naya diam dan tidak cerita ke siapa-siapa, takut dikira gila atau mengada-ada. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu ada yang tidak beres. Teror itu tak berhenti. Justru makin menjadi. Suatu malam, ketika Burini tengah sholat tahajud, ia mendengar suara erangan pelan, bukan dari dalam rumah, tapi dari halaman belakang. Ketika ia mengintip dari balik jendela, tubuhnya langsung lemas. Seekor babi hitam besar tengah mengaduk tanah dekat kandang ayam. Tapi yang membuatnya tak bisa berkata apa-apa adalah kalung yang melingkar di leher makhluk itu, kalung milik manusia. Dan malam itu, Burini sadar, ini bukan halusinasi. Ini nyata. Keesokan harinya, seluruh kampung seolah terbelah dua. Beberapa warga masih menganggap bahwa apa yang terjadi adalah halusinasi belaka. Namun, ada juga yang mulai curiga dengan Pak Gino, pria pendiam yang baru pindah ke rumah kosong di ujung gang. Gosip beredar cepat, tak ada yang bisa menahan rasa takut dan penasaran yang melanda. Ketika ayam-ayam yang mati ditemukan lagi di belakang rumah Burini, suara gemerisik semakin keras, dan Naya semakin ketakutan. Akhirnya tak ada yang bisa diam lagi. Pak Rudi, pemilik warung kelontong yang pertama kali melapor kehilangan uang, mulai bergerak. Ia bersama beberapa warga yang lain mulai mengamati rumah Pak Gino. Tanpa izin, mereka bersembunyi di balik pagar, mencoba mencari tahu lebih banyak. Keberanian mereka mungkin hanya berasal dari ketakutan yang semakin mendalam, tapi mereka merasa sesuatu harus dilakukan. Malam itu, mereka menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Jam 2 malam,
Seperti yang selalu terjadi, mereka melihat Pak Gino keluar dari rumahnya. Tidak seperti biasa, ia keluar dengan langkah cepat dan gelap, mengenakan pakaian yang berbeda dari biasanya. Pakaian hitam panjang yang tampak asing dan menakutkan. Langkahnya berat, dan suasana sekitar terasa begitu tegang. Ketika ia berjalan menuju halaman belakang rumah Burini, warga yang mengintip dari balik pagar hampir tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tanpa banyak suara, Pak Gino merunduk, menghilang ke dalam semak-semak, dan setelah beberapa detik, seekor babi hitam besar keluar dari tempat persembunyian. Mata merah menyala dan nafasnya terdengar berat. Warga yang melihatnya hampir tak bisa bergerak, terkejut, namun juga ketakutan. Pak Gino, yang ternyata bukan manusia biasa, tetapi seseorang yang tengah menjalani ritual pesugihan, berubah menjadi makhluk tersebut, sebuah babi ngepet yang sering mengintai malam hari untuk menambah kekayaannya. Semua bukti itu tertangkap oleh mata warga yang terkejut. Ketakutan mereka semakin menjadi, tetapi mereka juga tahu bahwa untuk mengakhiri teror ini, mereka harus bertindak. Segera setelah itu, pertemuan warga diadakan. Mereka berkumpul di balai desa untuk membahas kejadian yang semakin menjadi-jadi ini. Beberapa orang mulai mengungkapkan bahwa mereka juga kehilangan uang, sementara yang lainnya menceritakan kejadian aneh di rumah mereka, seperti suara-suara berat yang datang tanpa alasan, dan hewan ternak yang ditemukan mati dengan cara yang tak wajar. Pak Gino pun mulai diperbincangkan dengan penuh kebencian dan ketakutan. Namun, masih ada yang merasa ragu. Bagaimana kalau ini cuma kebetulan? Tanya salah satu warga. Tapi tidak ada yang bisa menjawab keraguan itu. Semua yang terjadi terlalu sering dan terlalu banyak untuk hanya dianggap kebetulan. Keputusan warga pun bulat. Mereka harus mengusir Pak Gino. Namun, sebelum itu terjadi, mereka harus menyelidiki lebih dalam. Berbagai macam pertanyaan muncul. Kenapa Pak Gino melakukan pesugihan dengan cara begitu jahat? Apa yang membuatnya begitu nekat melakukan ritual kotor yang merugikan orang lain? Salah seorang warga, yang dikenal sebagai orang yang banyak mengetahui soal ilmu gaib, menyarankan untuk mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu Pak Gino. Mereka harus menggali informasi tentang keluarganya. Dan siapa tahu ada cerita yang tersimpan lama yang bisa membuka rahasia di balik semua ini. Tak lama setelah pertemuan itu, Burini mulai menyadari ada sesuatu yang lebih besar yang harus dihadapi. Naya, yang semakin gelisah dan takut, memberitahukan ibunya tentang kejadian yang terjadi semalam. Aku lihat dia lagi. Pak Gino, dia mengarah ke rumah kita. Tapi kali ini aku melihat sesuatu yang berbeda. Seperti bayangan gelap yang mengikuti dia. Bukan hanya babi itu, ada yang lebih besar. Kata-kata Naya menyadarkan Burini bahwa ini bukan hanya tentang uang yang hilang atau ayam yang mati. Ini adalah tentang nyawa mereka. Dan jika mereka tak segera menghentikan Pak Gino, entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, yang lebih mengerikan adalah kenyataan bahwa Pak Gino tidak akan mudah ditaklukkan. Ia bukanlah orang biasa. Dan kini, Burini dan Naya harus berjuang melawan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar makhluk malam. Sebuah kekuatan yang siap menghancurkan mereka jika mereka tidak hati-hati. Rahasia Pak Gino perlahan mulai terkuak, dan yang pasti, teror ini baru saja dimulai. Malam itu, ketegangan semakin mencekam. Setiap detik terasa berat bagi Burini dan Naya. Mereka berdua kini tak bisa lagi tidur dengan nyenyak. Bahkan sesaat sebelum jam 2 pagi, jantung mereka sudah berdegup kencang. Setiap suara kecil di luar rumah terasa seperti ancaman yang datang mendekat. Mereka tahu, babi ngepet itu, atau lebih tepatnya, Pak Gino dalam wujud gelapnya, akan kembali. Burini berusaha menenangkan Naya. Kita harus kuat, nak. Jangan takut. Kita akan keluar dari ini, katanya dengan suara yang berusaha sekuat mungkin untuk tidak bergetar. Tapi di dalam hati, ia sendiri pun takut. Tak ada yang bisa mempersiapkan mereka untuk menghadapi sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Tapi apa yang mereka alami malam itu, jauh lebih mengerikan daripada yang bisa mereka bayangkan. Saat jam 2 tepat, suara gemerisik terdengar di halaman belakang. Bukan lagi suara langkah kaki atau gemericik angin. Kali ini, terdengar jelas seperti derap langkah berat yang menyentuh tanah. Burini yang terjaga langsung merinding. Ia tak berani bergerak,
hanya berdoa dalam hati agar tidak ada yang terjadi pada mereka. Namun, tiba-tiba suara itu berhenti. Hening. Terlalu hening. Kecurigaan Bu Rini semakin menguat. Ia dengan hati-hati membuka jendela sedikit. Namun, apa yang ia lihat membuatnya hampir kehilangan kesadarannya. Di luar, tepat di depan rumah mereka, Pak Gino berdiri dengan wajah yang tampak jauh lebih menakutkan. Ia tidak lagi mengenakan pakaian biasa. Kini, ia mengenakan kain hitam yang menutupi sebagian tubuhnya. Wajahnya tampak pucat dan seperti terbakar oleh api. Mata merahnya menyala-nyala dalam kegelapan malam. Namun, yang paling mengerikan adalah tubuh Pak Gino yang tampak melar. Semakin besar, semakin gelap. Dalam sekejap, ia berubah menjadi sosok babi hitam besar, dengan taring-taring mengerikan yang menonjol, dan tubuhnya yang penuh dengan kekuatan. Babi itu berputar mengelilingi halaman, mengendus-endus udara, seolah mencari sesuatu. Dia di luar. Ma. Dia melihat kita. Teriak Naya. Suaranya hampir tak terdengar karena ketakutan. Air mata mengalir tanpa bisa dibendung. Apa yang harus kita lakukan? Kita tak bisa kabur. Dia akan mengejar kita. Bu Rini menahan air mata. Ia berusaha mencari jawaban, tetapi yang ia temukan hanyalah ketakutan yang semakin mencekam. Mereka berada dalam bahaya yang tak terduga. Pak Gino, atau makhluk yang mengaku sebagai Pak Gino, kini benar-benar mengintai mereka dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Bu Rini bisa merasakan adanya kekuatan jahat yang menempel pada dirinya, satu yang tak bisa dilawan dengan cara biasa. Akhirnya, Pak Gino berhenti dan menatap mereka melalui jendela. Matanya yang merah tampak seolah bisa menembus langsung ke dalam jiwa mereka. Sebuah suara parau terdengar di telinga Bu Rini, suara yang begitu gelap dan mengerikan. Kalian takkan bisa lari. Kalian sudah menjadi milikku. Suara itu bukan suara manusia. Itu adalah suara makhluk dari kegelapan yang tak bisa diterima oleh akal sehat. Setiap kata yang keluar dari mulut Pak Gino membuat Bu Rini dan Naya semakin merasa terpojok. Panik semakin mengguncang hati Bu Rini. Ia menyuruh Naya untuk bersembunyi, menyuruhnya pergi ke kamar belakang dan mengunci diri di sana. Naya berlari. Namun saat ia membuka pintu kamar belakang, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di sudut ruangan, tampak bayangan besar yang bergerak perlahan. Bukan lagi hanya babi ngepet itu, tapi sesuatu yang lebih gelap, lebih besar, dan lebih menakutkan. Tunggu, Naya, teriak Bu Rini. Tapi sebelum ia sempat mendekati anaknya, bayangan hitam itu melesat dengan kecepatan luar biasa dan menghalangi jalan mereka. Babi hitam itu, dengan taring mengkilap dan matanya yang menyala merah, berdiri di tengah kamar, menatap Bu Rini dan Naya tanpa ampun. Teror yang datang tiba-tiba itu membuat Naya berteriak, namun Bu Rini hanya bisa menangis dalam diam. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk melawan makhluk ini. Dalam hati Bu Rini, ada rasa bersalah yang mendalam. Seharusnya mereka lebih berhati-hati. Seharusnya mereka tidak membiarkan diri mereka jatuh dalam perangkap ini. Tiba-tiba, di saat-saat terakhir yang penuh ketegangan ini, sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya dari lampu kamar berkedip-kedip, dan seolah-olah ada suara samar yang terdengar dari dalam hati Bu Rini. Suara itu mengingatkannya akan sesuatu yang pernah diceritakan oleh neneknya, tentang cara menghadapi makhluk gaib yang kuat. Apa yang harus dilakukan untuk bertahan hidup? Apa yang harus mereka lakukan untuk mengakhiri teror ini? Kegelapan malam semakin dalam. Namun Bu Rini dan Naya tak punya banyak waktu. Bayangan hitam itu semakin dekat, dan suara gemerisik langkah kaki makin jelas terdengar. Waktu terasa begitu cepat, tetapi seiring dengan semakin dekatnya makhluk itu, ada sedikit cahaya harapan yang muncul di pikiran Bu Rini. Ia ingat akan cerita-cerita lama yang sering diceritakan neneknya tentang cara mengusir makhluk jahat. Harapan yang samar itu seperti secercah cahaya dalam kegelapan yang begitu pekat. Ma. Apa kita harus berdoa? Tanya Naya dengan suara gemetar. Air matanya masih mengalir deras. Ia takut sekali. Namun ia tahu, ia harus tetap berjuang. Bu Rini menatap Naya dengan penuh kasih. Iya, nak. Kita harus berdoa. Kita hanya punya itu sekarang. Bu Rini menggenggam tangan Naya dengan erat, seolah-olah ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka bisa selamat. Dengan gemetar, Bu Rini mulai melafalkan doa yang dia ingat,
doa yang pernah diajarkan neneknya. Doa itu bukan hanya sekadar untuk meminta perlindungan, tetapi juga untuk mengusir roh jahat yang mengganggu mereka. Ya Allah, lindungilah kami dari segala kejahatan dan makhluk yang tidak tampak oleh mata manusia. Berikan kami kekuatan untuk melawan kebatilan yang datang untuk mengancam hidup kami. Saat Bu Rini melafalkan doa itu, bayangan hitam di hadapan mereka mulai bergerak. Babi hitam itu semakin mendekat, namun anehnya, ada sesuatu yang berbeda. Tiba-tiba, cahaya dari luar rumah mulai menyinari sekeliling mereka. Entah dari mana datangnya, tetapi cahaya itu seperti perlahan menyingkirkan bayangan yang menakutkan itu. Babi hitam itu mundur beberapa langkah, seolah terhalang oleh kekuatan yang tak terlihat. Namun, perlawanan itu hanya berlangsung sesaat. Sepertinya, makhluk itu semakin kuat dengan setiap detik yang berlalu. Bu Rini semakin panik. Ia tahu bahwa doa dan kekuatan spiritual mereka mungkin tidak cukup. Mereka membutuhkan sesuatu yang lebih kuat. Pak Gino, apa yang kamu inginkan dari kami? Teriak Bu Rini dengan penuh amarah dan ketakutan. Kenapa kami yang kau pilih? Apa yang telah kami lakukan padamu? Tiba-tiba, babi hitam itu berhenti. Suara parau terdengar lagi, kali ini lebih dalam dan mengerikan. Kalian adalah bagian dari kutukan. Kalian yang harus menebus kesalahan lama, kata makhluk itu, suaranya terdengar seperti bisikan di telinga mereka. Bu Rini dan Naya hanya bisa menatap dengan mata terbuka lebar. Apa maksudnya dengan menebus kesalahan lama? Apa yang harus mereka bayar? Sebelum mereka sempat bertanya lebih lanjut, babi hitam itu kembali menyerang, membuat mereka terhuyung mundur. Namun, pada saat itu, sebuah suara keras memecah kesunyian malam. Suara itu berasal dari luar rumah, sebuah suara yang tidak mereka kenali, namun sangat familiar. Siapa yang datang? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Suara keras yang mengalun di luar rumah membuat Bu Rini dan Naya menoleh. Mereka berdua sempat terdiam, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Suara itu datang dari arah jalanan, dan semakin lama semakin mendekat. Tiba-tiba, pintu depan rumah terbuka dengan keras, dan seseorang melangkah masuk dengan kehadiran yang menggetarkan. Ia adalah seorang lelaki parubaya, mengenakan pakaian putih dan membawa sebuah tas kecil. Wajahnya tampak pucat, namun ada sesuatu yang sangat kuat dalam tatapan matanya. Sebuah keyakinan yang seolah bisa mengalahkan segala ketakutan. Itu adalah seorang dukun tua yang dikenal di desa, Pak Jaya. Bu Rini, Naya, kalian harus ikut saya, teriak Pak Jaya. Suaranya bergetar namun penuh perintah. Babi hitam itu, yang semakin mendekat, mendengus dan berbalik ke arah Pak Jaya. Namun, anehnya, makhluk itu tampak ragu. Cahaya dari tubuh Pak Jaya seolah melawan kegelapan yang dibawa oleh babi itu. Dengan suara parau, Pak Jaya berkata, "Kalian sudah salah jalan, Pak Gino. Kalian sudah melampaui batas." Mendengar nama, Pak Gino, Bu Rini terkejut. "Apa maksudmu? Siapa dia sebenarnya?" Tanyanya dengan suara gemetar, hampir tak percaya. Pak Jaya menghela napas panjang. Pak Gino adalah korban dari keserakahan dan dendam lama. Ia dulu adalah orang yang sangat baik, namun terjerumus dalam ilmu hitam untuk memperoleh kekayaan. Namun, ilmu itu melampaui kemampuannya, dan ia menjadi terjebak dalam kutukan yang mengubahnya menjadi babi ngepet. Pak Jaya melangkah lebih dekat ke Bu Rini dan Naya. "Kalian berdua adalah keturunan yang pernah berhubungan dengan Pak Gino. Ini adalah bagian dari kesepakatan yang telah dibuat berpuluh tahun yang lalu, dan kalianlah yang harus membebaskannya dari kutukan ini." Naya memegangi pundak ibunya dengan cemas. "Apa yang harus kami lakukan, Pak Jaya?" Pak Jaya menatap mereka dengan penuh keyakinan. "Hanya dengan memaafkan, kalian bisa menghapus kutukan itu. Hanya dengan melepaskan dendam, Pak Gino bisa bebas dan kalian juga akan aman." Pak Gino, dalam wujud babi hitam, mulai menggeram. Namun, seiring dengan kalimat yang keluar dari mulut Pak Jaya, babi itu perlahan mundur, seolah terkekang oleh kekuatan yang lebih tinggi. Dengan mata merah yang mulai meredup, babi itu menghilang ke dalam kegelapan, dan malam itu kembali sunyi. Bu Rini dan Naya hanya bisa terdiam. Mereka tak tahu harus berkata apa. Selama ini, mereka hidup dalam ketakutan,
Dan kini, akhirnya ada jalan keluar, meski tidak mudah. Bu Rini menatap Pak Jaya dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Pak Jaya. Kami tak tahu bagaimana kami bisa membalas semuanya. Pak Jaya tersenyum lemah. Tidak perlu membalas, Bu Rini. Cukup kalian hidup dengan penuh kedamaian dan ikhlas. Itu yang lebih penting. Malam itu, mereka berdua duduk bersama, mengingat perjalanan panjang yang baru saja mereka lalui. Meskipun teror telah berakhir, pengalaman ini meninggalkan bekas mendalam dalam hati mereka. Mereka belajar bahwa hidup bukan hanya soal keberuntungan atau kekayaan, tetapi tentang kekuatan hati dan kemampuan untuk memaafkan. Dendam hanya akan membawa kehancuran, sementara pengampunan membawa kedamaian. Kisah Bu Rini dan Naya mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan, tentang bagaimana kita terkadang terjebak dalam lingkaran keputusasaan dan ketakutan. Namun, dalam setiap kegelapan, selalu ada secercah cahaya harapan yang bisa kita temukan, asal kita berani untuk menghadapinya. Apa yang kita hadapi hari ini, meskipun menakutkan, bisa menjadi pelajaran berharga untuk hidup kita ke depan. Bagi kalian yang masih memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pendapat, kami sangat mengharapkan komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Terima kasih telah menyaksikan cerita ini. Semoga dapat memberi inspirasi dan pelajaran hidup yang berharga. Sampai jumpa di video berikutnya.